Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga pada kesempatan hari ini kalian senantiasa dilimpahi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran kali ini dengan kondisi yang lebih baik daripada kemarin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Apa itu interaksi desa dan kota? Interaksi desa dan kota merupakan keterkaitan lintas ruang yang tercermin dalam arus orang, barang, jasa, keuangan, dan informasi antara desa dan kota. Interaksi desa dan kota antara lain terlihat pada arus urbanisasi dan arus permintaan dan penawaran barang kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau di materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang desa, sudah belajar tentang kota, kemudian ternyata desa dan kota ini terjadi suatu interaksi, saling ketergantungan dan saling membutuhkan, baik itu berupa barang, orang maupun jasa. Pola interaksinya bagaimana antara desa dan kota? Interaksi desa dan kota terjadi ketika desa dan kota saling bertindak dan bereaksi, beradaptasi, dan menyesuaikan dalam suatu hubungan yang sistematis. Untuk menganalisis dan meramalkan pola interaksi, teori-teori berikut sering digunakan, yaitu teori gravitasi, teori titik henti, teori potensi penduduk, dan teori grafik. Ini yang pernah kita kaji di teori gravitasi di sebelumnya itu ya, yang berdasarkan pada teori gravitasinya Isaac Newton, kemudian titik henti, THAB yang pernah kita kaji juga, kemudian teori potensi penduduk, seberapa besar penduduk berpengaruh terhadap kota-kota yang ada di sekitarnya. Atau nanti kalau lupa kita kaji lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota, menurut Edward Ullman, yang pertama adalah wilayah yang saling melengkapi. Jadi, hakikatnya di dunia ini memang satu wilayah dengan wilayah yang lain ada yang memiliki kelebihan dari segi sumber daya alam, ada juga yang memiliki dari segi sumber daya manusia. Jadi kalau sumber daya alamnya, misalkan yang pernah saya contohkan di wilayah Bangil ini ada Kali Anyar yang lebih unggul di sumber daya alam perairannya ikan, kemudian daerah wilayah Gelanggang itu lebih unggul ke sumber daya alam pertaniannya yaitu padi. Karena perbedaan sumber daya alam inilah akan terjadi interaksi antara satu desa dengan desa yang lain atau antara desa dengan kota yang lain. Kalau dalam ekonomi kita sebut komplementari, saling melengkapi. Kemudian yang kedua bentuk interaksinya adalah interaksi untuk saling intervensi. Intervensi ini terjadi jika salah satu daerah memiliki surplus sumber daya alam, sumber daya manusia, tetapi minus sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang saya contohkan dulu wilayah Rembang karena keterbatasan secara fisik sehingga sumber daya alamnya itu sangat minus, sedangkan wilayah Bangil itu surplus baik sumber daya alam pertanian maupun perairan bahkan sumber daya manusianya, sehingga bisa jadi wilayah di sana akan bergantung terhadap wilayah yang ada di wilayah surplus tadi. Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Faktor apakah yang mempengaruhi kemudahan transfer dan pemindahan dalam ruang? Yaitu faktor adanya jalan dan jalan transportasi dan informasi. Sehingga pemindahan barang dalam ruang itu sekarang sudah semakin besar. Kenapa? Karena fasilitas jalan raya sudah semakin baik. Kalau dulu kan jalan raya itu hanya meliputi jalan raya nasional dan kabupaten. Sekarang bahkan di desa-desa sudah jalannya sudah diperbaiki. Terus yang kedua masalah informasi. Hari ini itu sudah sangat mudah untuk melakukan ini.
transfer informasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Melalui apa, Bu? Bisa melalui dengan telepon, bisa fax, atau email, dan lain sebagainya. Sehingga karena faktor-faktor itulah yang menyebabkan perpindahan barang dan jasa semakin mudah. Zona interaksi. Interaksi desa dan kota menimbulkan pengaruh tertentu pada setiap zona yang bergantung pada zona terhadap pusat kota. Makin jauh dari pusat kota, makin lemah interaksinya. Silahkan diingat lagi terkait dengan pola keruangan kota. Satu saja jenis pola keruangan, yaitu teori konsentris ya. Itu di tengah kan ada pusat kotanya. Semakin jauh, semakin luas wilayahnya, maka pengaruh dari kota itu juga semakin lemah. Wilayah zona interaksi menurut Pak Gintarto, yang pertama adalah city atau kota identik dengan kota. Ini desa yang sudah identik dengan kota. Yang kedua adalah suburban, sub daerah dari perkotaan. Kemudian suburban fringe, urban fringe atau daerah perkotaan paling luar, dan rural urban fringe, yaitu wilayah batas desa dan kota, kemudian desanya. Ini termasuk zona interaksi konsentrasi menurut Pak Gintarto. Konsentris ya. Kemarin ada konsentris, sekarang juga ada konsentris menurut Pak Gintarto. Terus apa dampak interaksi desa dan kota? Interaksi desa dan kota tidak dapat terlepas dari arus perpindahan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, kota menjadi pusat layanan untuk produk pedesaan, layanan publik, teknologi, informasi, dan komersial. Kota menawarkan saluran distribusi untuk produk pedesaan, layanan publik, teknologi, informasi, dan komersial, serta peluang kerja. Ini kota. Ya, ini yang menyebabkan banyak sekali urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota karena adanya ini. Karena penduduk desa bisa mendistribusikan hasil produknya ke kota, bisa juga karena tertarik di kota itu banyak sekali layanan publik, banyak fasilitas hiburan, tempat untuk mencari ilmu, teknologi dan informasi, dan bisa perdagangan. Sedangkan desa sebagai penyedia bahan mentah, olahan, dan tenaga kerja kasar khususnya, dan untuk permintaan untuk barang dan jasa perkotaan. Jadi sebenarnya awal kisah yang disebut desa atau village itu seperti gambar ini ya, di mana perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk itu lebih besar landnya atau luas lahannya daripada penduduknya. Usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Kenapa harus dilakukan pemerataan pembangunan desa dan kota? Kita tahu bahwa kota itu adalah tempat pusat pertumbuhan pembangunan, sedangkan desa itu banyak sekali berada di wilayah Indonesia. Sehingga kalau desa itu tidak dibangun, ya berarti pembangunan ini belum sukses. Tujuan dari pembangunan nasional juga belum sukses. Karena yang dimaksud dengan pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian. Ini kan bisa sampai lihat di Undang-Undang Dasar negara kita ya. Jadi karena memang jumlah desa di Indonesia itu sangat banyak, maka kalau ingin pembangunan nasional itu terwujud, ya harus memajukan, harus memakmurkan desa. Makna dari makmur itu adalah terpenuhnya kebutuhan, seluruh kebutuhan penduduk, baik itu secara fisik maupun sosial ataupun rohaninya. Perencanaan pembangunan nasional. Jadi pembangunan nasional itu juga direncanakan. Perencanaan pembangunan nasional antara lain menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. Kalau di negara-negara maju seperti yang pernah saya ceritakan, jangka panjangnya itu bisa sampai 200 tahun.
sedangkan pembangunan jangka pendek sekitar 5 tahun.